coaching dalam supervisi akademik. Saya bersama rekan saya, Ibu Eka Yulianti SPDI. Beliau mengampu sebagai guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 66 Muara Jambi. Baik Ibu, izinkan saya melakukan praobservasi pada pembelajaran Ibu yang akan Ibu lakukan nanti di kelas 8. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Jika Ibu berkenan, mohon membantu saya dalam proses pembuatan tugas pendidikan guru. Baik Bu Des, saya siap membantunya. Oke Ibu, pertanyaan pertama, dalam pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 8 ini ada pada pertemuan hari ini, hari Senin tanggal 12 Agustus 2024, Ibu akan mengajar di kelas 8 dengan tujuan pembelajaran apa yang Ibu harapkan? Baik Ibu, hari ini kebetulan materi saya adalah menemukan struktur teks hasil percobaan. Maka tujuan pembelajaran yang akan saya capai adalah saya mengharapkan siswa saya dapat menemukan struktur teks hasil percobaan. Oke, nah dari tujuan pembelajaran Ibu yang sebutkan tadi, area pengembangan yang hendak Ibu capai dalam materi ini apa? Jadi yang ingin saya capai itu saya mengharapkan siswa yang mengamati teks hasil percobaan pada HP yang saya kirimkan, siswa tersebut dapat menemukan struktur teks hasil percobaannya. Oke, selanjutnya Ibu, dari area pengembangan yang Ibu capai dari materi ini, kira-kira strategi yang Ibu siapkan apa? Dalam pembelajaran ini Bu Desi, saya menggunakan pendekatan strategi saintifik dengan model pembelajaran basis project. Selain itu Bu Des, saya menyiapkan struktur tes yang saya bagikan kepada masing-masing kelompok. Nah, teks tersebut saya buat secara acak, kemudian masing-masing kelompok nanti akan menyusun teks tersebut menjadi sebuah teks hasil observasi dengan struktur yang benar. Oke Ibu, terima kasih atas observasi kita hari ini. Ibu sudah menjawab semua pertanyaan saya. Kita lanjut ke kegiatan sesi berikutnya, yaitu supervisi kelas ya Bu ya, hari ini. Terima kasih buat kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kelompok siapa yang nomor 2? Ditanyakan? Kelompok Siti ya? Boleh dikoreksi kelompok Etila? Kelompok Etila. Kelompok yang lain? Sekarang kita akan mengoreksi hasil pekerjaan kelompok masing-masing. Silakan kalian buka tautan yang begini juga itu. Buka. Kelompok Siti itu mengoreksi kelompoknya si kelompok Siti, kelompok Suci mengoreksi kelompoknya Siti. Pak? Kelompok Siti mengoreksi kelompoknya Suci. Kelompok kamu mengoreksi kelompoknya Ilham, kelompok Ilham mengoreksi kelompoknya si Vivi. Silakan dibuka tautannya. Boleh ke depan, lihat. Buka percobaan apa yang kalian koreksi, betul atau tidak. Kalau salah boleh di tanda sila. Gimana tak salahnya? Iya, mana silakan kamu koreksi kelompok mana? Mana yang salah boleh diberi tanda sila. Sesuai tidak strukturnya, berurutan tidak sesuai dengan struktur. Ayo, berdua, satu kelompok berdua. Silakan dikoreksi. Kelompok lain, silakan. Kelompok Vivi. Ada Vivi? Iya, kalau benar dikasih, kalau salah disalahkan. Biar tidak apa-apa bertiga ayo dikoreksi. Oke. Kalimatnya ya jangan sampai yang salah. Nah, kalau salah berarti kalimat berikutnya salah. Tidak berurutan secara struktur. Kalau salah buat salah nak.
ya. Apa PR-nya tadi? Mencari sebuah hasil teks percobaan, kemudian kalian tentukan strukturnya berurut apa. Baik anak-anak ibu, saya rasa sekian dulu ngaji hari ini. Kita bertemu kembali di hari di hari yang mau kita bawa teks percobaan. Baiklah, saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ibu Eka hari ini? Alhamdulillah baik. Kabar? Alhamdulillah baik. Hari ini rencananya saya mau pasca kegiatan pembelajaran kita yang minggu belakang ya dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 2024 di kelas 8 dalam pembelajaran bahasa Indonesia materi struktur teks percobaan. Kan kita sudah melakukan observasi kemarin, sudah melakukan observasi. Nah, setelah melakukan observasi kemarin, apa yang Ibu rasakan setelah melaksanakan pembelajaran? Setelah pembelajaran itu saya merasa saya lumayan lega ya Bu, dengan penyusunan perencanaan pembelajaran yang sudah saya buat. Alhamdulillah sudah bisa terlaksana dengan baik. Alhamdulillah terlaksana dengan baik. Ibu juga bisa merasa lega. Kemudian, apakah selama pelaksanaan pembelajaran ada kendala atau kekurangan yang Ibu rasakan, Ibu alami? Menurut saya ketika pembelajaran itu terjadi sudah pas menurut saya kan, dan anak-anak sudah bisa mengetahui seperti apa struktur teks prosedur itu. Tapi tidak ada kendala. Alhamdulillah. Kemudian apa yang akan Ibu tingkatkan untuk pembelajaran Ibu selanjutnya dalam mata pelajaran bahasa Indonesia? Kalau saya pastinya akan lebih meningkatkan lagi pembelajaran apa yang akan saya lakukan, susunannya, rencana pembelajarannya akan lebih saya tingkatkan lagi. Berarti semuanya Ibu tingkatkan kembali ya proses pembelajaran. Dari proses observasi pembelajaran kemarin, jika diukur menggunakan angka dari 1 sampai 10, kira-kira pembelajaran Ibu kemarin berada di angka berapa? Kalau menurut penilaian saya pribadi, menurut saya karena saya anggap itu sudah tidak ada kendala dan memuaskan juga, saya beri angka 8. Alhamdulillah, saya setuju yang 8. Kemudian, siapa kira-kira yang dapat membantu Ibu untuk memperbaiki masalah pembelajaran Ibu ke depannya, dan kapan pelaksanaan pembelajaran yang dengan media dan metode-metode baru itu? Kalau saya akan berusaha untuk berkolaborasi terutama dengan kepala sekolah, guru-guru sejauh di sekolah. Kemudian juga saya akan meminta masukan, pendapat dan kritik juga dari teman-teman saya di induk-induk. Untuk kedepannya, kemampuan apa yang perlu Ibu tingkatkan lagi dalam proses pembelajaran? Kemampuan Ibu sendiri? Kalau saya terutama sepertinya bagaimana cara saya memanipulasi supaya anak itu bisa semuanya fokus dan semangat untuk mengikuti pembelajaran yang saya lakukan. Jadi udah observasi pembelajaran kita kemarin sudah berhasil ya, dengan hasil yang memuaskan. Untuk selanjutnya tinggal Ibu melaksanakannya lebih bagus lagi. Demikian Ibu pasca observasi kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya.